Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali siapa dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Dan itu benar sih. Ketika saya belajar tentang menggali bahwa ketika saya ingin lebih dalam mengenal diri saya, dan di situ saya mengenal siapa Tuhan saya. Halo Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, selalu dalam kondisi yang baik-baik saja, dan semoga selalu bahagia tentunya. Jadi sudah cukup lama juga saya nggak update video, karena ya saya orangnya mot-motan, dan ini tiba-tiba nongol lagi di depan kamera seperti ini, masih dengan tempat yang sama dan orang yang sama juga. Ini adalah segmen baru yang akan saya namai dengan jurnal hidup atau jurnal kehidupan, yang dimana isinya adalah tentang pengalaman pribadi saya, tentang pengalaman apapun itu, hal apapun itu yang boleh jadi atau bisa jadi nanti bisa kita ambil sama-sama sebuah pesan atau hikmahnya dalam pengalaman saya gitu. Disclaimer dulu, mungkin yang saya alami nggak akan sama dengan kebanyakan orang, tapi intinya di sini adalah dari konten ini ada pesan atau nilai yang bisa diambil. Saya berharapnya itu aja sih, nggak lebih. Oke, cerita ini dimulai ketika beberapa bulan yang lalu, lebih tepatnya itu September tahun 2022. Di situ saya benar-benar ada banyak pertanyaan sih, secara tiba-tiba banget gitu ya, muncul di kepala saya. Beberapa pertanyaan tersebut diantaranya tentang proses penciptaan alam semesta, mengenai manusia, apa sih tugas manusia gitu di bumi, mengenai hukum alam semesta yaitu law of attraction, terus apakah Tuhan itu ada gitu loh. Tiba-tiba muncul begitu aja tanpa saya tanpa saya ingin mencari tahu gitulah, intinya tiba-tiba muncul aja gitu di pikiran saya. Akhirnya saya bertanya-tanya sendiri dong, kok bisa muncul pertanyaan seperti ini gitu loh. Saya bingung nih, maksudnya mau tanya ke siapa. Akhirnya saya memilih untuk mencari tahu pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu di internet. Setelah beberapa lama, sekitar seminggu 2 minggu nyari berbagai informasi dari berbagai sumber, akhirnya saya bisa menyimpulkan nih bahwa kayaknya saya mengalami yang namanya kebangkitan spiritual. Tapi mungkin kebangkitan spiritual yang saya alami itu gimana ya? Maksudnya berbeda dengan kebanyakan orang. Karena dari beberapa sumber mengatakan bahwa kebangkitan spiritual itu biasanya terjadi ketika orang itu berada dalam titik terendah dalam hidup. Sedangkan saya sendiri titik terendah juga enggak sih, karena saya merasa saya di situ enggak dalam titik terendah sih. Cuma di situ saya merasa kok tiba-tiba ada muncul pertanyaan seperti itu, dan akhirnya saya coba cari tahu tentang atau mengenai hal itu. Yang enggak diduga-duga adalah dari setiap jawaban dari setiap pertanyaan itu, lah kok ini berhubungan ya satu dengan yang lainnya. Dan ini yang membuat pemikiran saya atau sudut pandang saya itu benar-benar berubah mengenai kehidupan. Dan ketika saya mengetahui ini, dari situ saya bisa belajar bahwa dunia ini gak cuma apa yang kita lihat aja. Ada hal-hal yang sebenarnya banyak sekali yang saya sendiri juga sampai detik ini ingin saya pelajari mengenai spiritualitas ini. Dan hal ini juga yang membuat hidup saya berubah 80%. Karena kenapa? Ketika saya belajar atau mempelajari tentang spiritualitas ini, hati saya benar-benar tenang, damai gitu loh. Jujur, saya juga bingung ya, kenapa kok bisa gitu ya? Maksudnya gimana ya? Saya juga bingung jelasinnya. Intinya dari pelajaran ini, saya dari belajar spiritual ini, walaupun saya belajarnya otodidak dari internet, saya merasa oke, saya akan lanjutin hal ini karena ini juga enggak, spiritualitas itu kan sebenarnya tentang yang berhubungan dengan ketuhanan ya. Makanya ada kata-kata quotes seperti ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali siapa dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Dan itu benar sih. Ketika saya belajar tentang menggali bahwa ketika saya ingin lebih dalam mengenal diri saya, dan di situ saya mengenal siapa Tuhan saya.
Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita mempelajari sesuatu, kita akan mendapatkan jawaban yang sangat nggak terduga sama sekali. Saya mungkin belum tercerahkan, tapi kalau saya boleh katakan, ketika keraguan itu lenyap atau hilang, yang muncul adalah keyakinan. Dan itu menurut saya juga makna dari tercerahkan. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih udah nonton. Semoga dari video ini ada pesan yang bisa diambil atau value yang bisa diambil. Akhir kata saya Haris. Sampai jumpa di video selanjutnya.